Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA Zikri. Nah, ini bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan ya. Ini bagi teman-teman, kawan-kawan semua yang mungkin nonton video ini. Saya ajak untuk teman-teman sekalian itu untuk menyikapi polemik nasab ini dengan pikiran yang jernih, dengan akal logika yang sehat, dan menerima semua argumentasi itu dengan rasional. Maka kita akan mendapatkan poin dan inti dari polemik nasab ini. Terlebih lagi ketika polemik ini kita urai dengan pandangan-pandangan secara ilmiah dan juga secara fakta-fakta. Nah, ya kuncinya memang harus membuka diri. Kuncinya harus membuka diri terlebih dahulu untuk menerima informasi-informasi tersebut dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih. Maka insya Allah kita akan mendapatkan poin dan hikmah dari adanya polemik nasab ini. Seperti dalam voice note ini, kalau kita dengarkan secara seksama, secara pikiran yang jernih, dengan hati yang tulus, maka kita akan melihat apa yang sebetulnya telah terjadi di Nusantara ini. Oke, kita langsung kita dengarkan ya bersama ya. Ini ya bisa kita katakan bahwa siapa yang tidak jadi muhibbin? Semua orang, semua warga Nahdien itu sebetulnya mantan muhibbin. Nah, salah satunya salah satu tokoh di voice note ini juga mengakui bahwa beliau seorang mantan muhibbin, dan sekarang dia bisa menemukan kesimpulannya dari adanya polemik ini. Oke, kita dengarkan. Abdi menanggapi sesuai apa yang telah disampaikan oleh Mas Kiai Abdul Qadir. Dalam hal gak dinto seporana jangkolang sebanyak benih hal pembelokan sejarah gak dinto. Akan tetapi gak dinto dalam hal nasab beliau, bahwasanya beliau gak dinto terputus 500 tahun di dalam kitab-kitab nasab. Tetapi dalam gak dintoh ngira ngajunan setuju bagaimana kita cara menyikapi, karena gak dintoh sobung landasan dalam Al-Quran, sobung landasan dalam hadis, secara riwayat hadis. Bagaimana cek saking nikah beda hadis sesuai, misalkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan sepernikah pasal orang yang sedang ngormat ke Habib nikah milih Rasulullah debu sagak dintoh muntai toro ulben sampeng itu kan ingkar gak dintoh. Akan tetapi gak dintoh sobung al riwayat apa nyaman sobung konteks firman Allah tentang pernikah bersecara hadis gak dintoh. Eki sebeda dalam Al-Quran gak dintoh nikah ahlul bait keluarga Rasulullah. Pasera si ada bagi manhum ahlul bait kan sebenarnya pasera si ada bagi ahlul bait ni kebanyak tafsiran ahlul bait yang itu tentu pertama adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sarang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Senomor dua itu Sayyidina Hasan wal Husain. Panikah si khusus ahlul bait panikah. Bila gula ben sambian gak dinto ingkar terhadap ahlul bait, maka gak dinto gula ben sampean kayak itu bisa dikategorikan kufur nih kata termasuk kan seponang. Bisa dikategorikan yakhruj minal Islam keluar dari Islam, bisa gak dinto. Kayak gitu sesuai dengan landasan. Akan tetapi masalah nasab Habib gak dinto ampun itu buah kilim kitab-kitab seampun atau pongkor dalam kitab abad telok nang kitab Asyajaratul Mubarakah itu buaki bahwasanya Sayyidina Ahmad bin Isa gak dinto tak aku dipotrah Al-Imam Ubaidillah sepanikah. Keterangan pun dalam kitab ampun bidan kuliah paparaki nang atas amma Ahmad bin al-Abah nih fa'akibuhu min salasati banin. Adapun Sayyidina Ahmad al-Abah nika munbi kita grup saya yang sengireng deka Syekh Imaduddin tesis itu Ahmadul Abah nika putranya kita cuma telo setung Abu Muhammad Abu Ja'far bin Roy
wa Ali bin Romlah wa Husain bin Sabur. Ini kesobung keterangan neng kitab Asy-Syajaratul Mubarakah Haram 111 kadinto bahwasanya Imam Ubaidillah kadinto putrana Sayyidina Ahmad bin Isa sepenika maksud permasalahannya sekadinto kadinto Mas Tuan. Akan tapi pada abad abad sanga terus ke 10 sampai tepongkor kemudi kadinto nang kitab al-Bursyuk kitab pekarang nah Al-Habib Abu Bakar As-Sotron nikah nasab cantor lagi sepenika permasalahannya. Jadi kitab-kitab sampun tepongkor sobung kejelasan itu 3, 4, 5, 6 petok nikah. Jadi leres napa sih ada buah kisah Imaduddin Al-Bantani nikah. Satu poin yang pertama, setelah kadinto mereka kadinto nomor 2, mereka melakukan pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan, membikin kuburan palsu. Nomor 2, membelokkan pengeklaman terhadap sejarah Nusantara nikah. Jadi kita berpikir secara rasional Kak Dinto punya tujuan apa mereka Kak Dinto kok ingin membelokkan semua situs-situs Nusantara. Nomor 2 Kak Dinto pengeklaman bendera merah putih, Habib ini berjasa dan ini berjasa nikah. Monten kula mikir pribadi seporang jangkau langkah itu lepas nikah kula pun panjenengan setuju itu perapaan dijajah secara spiritual keagamaan ketika nikah hal yang paling gampang bagi kita. Berarti mulai dijajah secara spiritual keagamaan nikah abu bahaya apa nikah kita itu bahaya Nusantara Kak Dinto nikah pemikiran abdi Kak Dinto tiba nikah mulai dari berdirinya NU dimasukkan salah satu tokoh habaib nikah sobung habaib Kak Dinto yang ikut mendirikan NU mulai dari Jatman Kak Dinto penyaman semuanya Kak Dinto torikoh dirubah oleh mereka semenikah. Dan ini kita harus hati-hati kita. Jadi Habib yang lembut dan Habib yang kasar saya kira saya pandang Habib Indonesia nikah sama nikah. Jadi pendoktriannya terhadap pribumi khususnya nikah masif nikah panggung mereka mengaku duriyah Rasulullah umat Islam ke 7 koki padahal itu tidak selaras apa yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW nikah kis nikah pendapat dan kula. Jadi bukan hanya masalah pembelokan sejarah, tetapi masalah nasab Kak Dinto anna nasab ba'alawi batilun mardudun maqtu'un Kak Dinto. Jadi songgun nasab ba'alawi Kak Dinto termasuk nasab sebatil. Saya tak sambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara kitab nasab, secara kajian tes DNA mereka Kak Dinto tak sambung Kak Dinto nasab genetiknya Kak Dinto G. Artinya G seorang Yahudi Askenazi manabi genetiknya Nusantara dan gak itu manabi Wali Songo kayak itu J1 manabi bin selaki ke atas nih ke J1 ini pembuktian sejarah yang terjadi saat mangken tore seorang para tantretan setuju dipangkaliin naiki boleh termatur sekali itu karena itu pendapat kayak itu dan bagaimana kita cara menyikapi dalam hal menikah sekali itu artinya munten kula pribadi ampun keluar dari rasa sifat fanatisme dan kula dia golongan panikah karena tidak sesuai dengan landasan-landasan setelah dibawa terutama ajaran Wali Songo. Wali Songo itu merangkul bagi kita bukan memukul. Wali Songo itu tidak ada kasta dan Nusantara sehingga dakwanya Wali Songo itu sukses bisa mengislamkan Nusantara itu tanpa itu berperang. Artinya tanya banyak angkat senjata nih ke Wali Songo nikah sekali itu pematok. Nah oke, alhamdulillah satu lagi ini mungkin kalau kita lihat dari kualitas pembicaraannya beliau ini bukan orang-orang sembarangan tapi beliau mungkin salah satu tokoh lah di masyarakat, salah satu tokoh masyarakat
Bisa kita katakan beliau ini seorang kiai, cuman di sini kita tidak tampilkan inisialnya ya. Dan satu hal yang menarik pernyataan beliau bahwa beliau sekarang ini dengan jelas keluar dari sifat fanatisme buta. Artinya beliau sekarang ini betul-betul menerima adanya polemik ini, sekaligus dengan kajian-kajiannya dan juga tentang pelurusan fakta-fakta sejarah, sehingga beliau bisa mendapati poin bahwa kita ini sebetulnya sudah dijajah secara spiritualitas ya. Dan ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum menyadari adanya hal ini. Kita harus dengan sabar memberikan pencerahan seperti ini. Dan harapan kita juga bahwa muncul tokoh-tokoh dan para kiai yang sudah bisa memberikan pencerahan itu juga angkat suara yang bisa nanti bisa mencerdaskan putra-putri Nusantara ini dan kembali pada khittah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa ajaran leluhur kita wali-wali songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.